Melanjutkan video sebelumnya, Asuan kini bangun dari komanya. Di mana aku? Tiba-tiba Xiao Qiao yang amat merindukan sosok masternya, dia memeluk sambil menangis. Master Anda akhirnya bangun. Grandmaster kita benar lagi pula. Terlihat ia begitu kebingungan dengan apa yang diucapkan Xiao Qiao. Grandmaster, maka ini pasti, Qiao murid yang baik. Kamu sudah bertemu sang Grandmaster. Di mana dia? Tidak lama kemudian, terdengar seseorang yang memanggilnya. Asuan, lama tidak jumpa. Terlihat Ye Shen dan Yaner di belakangnya. Pada hari seperti hari ini, apa kau menyukainya? Tiba-tiba Asuan menangis setelah melihat Ye Shen. Bukankah Master sudah meramalkannya, reuni hari ini sejak lama? Lalu kenapa bertanya aku suka atau enggak sekarang? Seni ramalan hanya mengungkapkan hasilnya. Aku meramal, kalau hari ini kita akan bertemu kembali sebagai Master dan murid, tapi itu enggak mengungkapkan perjuangan dalam perjalanan ini. Asuan, terima kasih atas semua kesulitanmu. Lanjut Yaner berkata, saudari junior, apa kabarmu? Kalau kamu butuh sesuatu, jangan sungkan untuk berbicara. Kakak senior akan menanganinya untukmu. Baiklah, aku punya satu keinginan, tapi sebelum itu, Master, apa ada sesuatu yang masih butuh bantuanku? Nggak ada yang bisa lupakan persepsimu. Pindah ke lain sisi, yang diperlihatkan Suruo berdiri di atas rumah, dia sedang mengamati area sekitar. Lalu Suruo turun dan mendarat di sebuah ruangan yang tidak ada siapapun. Tidak lama kemudian, muncul Yaner dari belakangnya yang membuatnya begitu terkejut. Adik kedua, lanjut Yaner berkata, sampai ke titik ini, apakah kalian enggak menyingkirkan semua pemikiran ini? Kita berasal dari sekte yang sama, kenapa kita harus sampai berkonflik berdarah seperti ini? Kalau Master melihat kita saling menyakiti, bukankah dia akan kecewa? Setelah mendengar perkataan Yaner, tiba-tiba Suruo menoleh dengan tatapan tajam, lalu dia menjaga jarak dari Yaner dan berkata, untuk menyembunyikan auramu, sampai seperti ini kakak senior, mengapa harus bertingkah lemah dan bodoh seperti itu? Adik kedua, cukup. Yaner menatap tajam, lalu ia menjerat Suruo dengan sutra merah, yang membuat Suruo tidak bisa bergerak. Harta karun yang ditinggalkan Master, Hundun Treasure Mirror, tidak mungkin aku akan menyerahkannya padamu. Kecuali aku mati. Hari ini, kita selesaikan masalah ini di sini, dan sekarang. Namun tiba-tiba Suruo sudah berpindah tempat, tiba-tiba dia sudah ada di belakang Yaner, dan menghunuskan pedangnya di leher Yaner. Percuma saja, kakak senior, hanya dengan Shift and Reflection, kamu nggak akan bisa menangkapku. Dan untuk Hundun Treasure Mirror, kamu nggak perlu menyerahkannya kepadaku. Aku sudah tahu di mana itu seharusnya berada sekarang. Lalu ada ledakan di depan mereka berdua, dan terlihat barang yang dicari Suruo ada di sana. Lalu Suruo menarik benda tersebut, terlihat benda yang berwarna hijau keluar dari bantal berwarna merah. Yaner terus berkata, mencoba mengingatkan Suruo. Adik kedua, jangan dengarkan kata-kata jahat orang lain lagi. Master belum mati, sungguh. Percayalah pada kakak senior kali ini saja. Lanjut Yaner tersenyum tipis, dan berkata, bukankah itu lebih baik? Tiba-tiba Suruo nampak terkejut. Auranya berubah. Lalu, dengan kewaspadaan yang tinggi, Suruo langsung menjauh dari Yaner. Aduh aku nggak tahu, adik kedua, ternyata kamu juga seorang thief on the rafters. Suruo menggertakkan giginya, lalu ia menerjang hendak melarikan diri, terlihat gerakan Suruo yang begitu cepat, hanya terlihat sekelabatan saja. Nggak peduli seberapa baik kamu mengusap cermin itu, nggak akan ada gunanya. Lalu sosok Yaner ternyata adalah Ye Shen yang menyamar. Larilah sebanyak yang kau mau, kau pasti akan tetap menabrak dinding. Suruo nampak terkejut melihat Ye Shen, lalu ia berkata, apa, bagaimana boneka bisa meniru kakak senior 50 tahun dengan sempurna, bahkan tingkat kultivasinya sama. Dan tiba-tiba saja Ye Shen sudah ada di hadapannya, dengan tangan yang bersiap-siap menangkapnya. Terlihat dampak serangan Ye Shen, yang dengan sengaja ia arahkan secara melenceng, membuat area sekitar porak-poranda, dan Suruo nampak ketakutan. Apa ada yang salah? Kenapa kau terlihat sangat takut dan menyedihkan? Bukankah aku mengajarkanmu melihat satu, untuk melihat 10 dalam pertempuran? Di wilayah 4 sudut Asuan, semua jalur pelarianmu akan tercatat, setelah kau menyentuh Treasure Mirror, kau akan terungkap, seperti terikat dalam ramalan itu sendiri. Ini hanya salah satu metode paling sederhana untuk menangkapmu. Kau terlalu waspada, bukan? Menggunakan tiruan kakak perempuanmu untuk melakukan perlawanan yang sia-sia, kemungkinan kau benar-benar tergila-gila dengan trik ini. Suruo begitu kebingungan, lalu dia berkata di dalam hatinya, Divine Sun, bukankah dia sudah titik-titik? Lanjut Ye Shen menyampaikan, kau terlalu mengandalkan Shift and Reflection. Karena kau terlalu lemah, kau selalu berpikir untuk melarikan diri.
Pembunuh yang haus cairan merah, kau tetaplah yang paling ditakuti. Perkataan Ye Sen membuat Suruo naik pitam, dia berteriak keras. Berhenti bicara, kau penipu, hanya seorang penipu. Kau nggak layak mengucapkan kata-katanya. Laku Suruo menarik pedangnya, dan ia hendak menebas Ye Sen secara tiba-tiba. Ye Sen hanya tersenyum melihat reaksi Suruo. Akhirnya, kau keluar. Seal of Incantation. Bagus sekali menangkapmu. Tiba-tiba pergerakan Suruo seketika terhenti, melihat pancaran intimidasi yang begitu kuat dari Ye Sen. Apa yang terjadi? Jelas-jelas itu cuma boneka, lalu kenapa di depannya aku merasakan tekanan seperti ini, untuk pertama kalinya? Tatapan Ye Sen yang seperti Genjutsu Itachi, dia membuat Suruo tidak dapat bergerak, lalu Ye Sen mencengkram wajahnya dengan kuat. Ye Sen menatap tajam, lalu berkata, "Murid, sekarang berhenti bergerak." Dan terlihat Suruo sangat kesakitan, dia berteriak sekencang-kencangnya. Pindah ke lain sisi, diperlihatkan orang yang memanfaatkan Suruo sebelumnya. Kompas ini sangat sulit untuk ditemukan. Terlihat di sana sudah banyak orang yang terkapar. Hanya untuk mengetahui di mana gadis kecil itu menempatkan huntian mirror. Aku harus mengorbankan 10 nyawa. Bahkan jika Ye Sen mampu, dia tetap membutuhkan waktu sekitar sehari untuk mematahkan batasan yang aku berikan kepada gadis itu. Selama waktu itu, seharusnya Sura sudah mendapatkan cermin itu. Lalu perempuan itu merasakan sesuatu yang janggal, lanjut ia berkata, "Aura ini, itu tanda frenzy yang aku taruh pada Sura, apa dia yang mengaktifkannya? Apakah dia bisa?" Tiba-tiba saja, kipas yang ada di tangannya itu mulai retak, dan itu membuatnya langsung berteriak, lalu kipas tersebut terbuka dan memancarkan aura yang merambat. "Ini, apakah ini Ye Sen? Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi?" Dia membalikan energi spiritual melalui segelku. Dia berhasil menangkapnya. Terlihat Ye Sen yang terus menyalurkan energinya melalui tubuh Suruo. "Tidak, tunggu, dia tidak mencoba untuk menangkapku, tapi dia menyalurkan energi spiritualnya untuk menemukanku." Si perempuan nampak panik, lalu dia menggigit jarinya sendiri dan menulis sesuatu menggunakan cairan merahnya. "Aku bukan wanita yang mudah untuk kau hadapi." Tiba-tiba terlihat ledakan yang sangat besar di posisi perempuan itu. Pindah ke situasi Yaner yang sedang sendirian di balkon rumahnya. Tiba-tiba terdengar yang memanggilnya dari belakang. "Kakak senior." Terlihat asuhan yang menghampirinya. "Baru saja ditinggal master, dan kamu sudah merindukannya." "Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya khawatir." "Murid, ambillah sesuatu yang bisa dimakan." Lanjut Asuha berkata, Ya, kamu khawatir Sura mungkin bertindak ceroboh, dan akhirnya membuat master marah, membuat konsekuensi yang tidak bisa kita bayangkan bukan? Apa kamu tahu kenapa master tidak mengizinkan kamu pergi? Terutama dia takut aku akan memohon untuknya." "Kamu salah, master tidak mau kamu memikul beban karma lagi. Konon katanya, setiap orang punya takdir masing-masing. Dulu kakak senior Sura menentukan pilihannya sendiri karena suatu alasan. Seperti burung yang baru meninggalkan sarang, kamu tidak akan bisa menjaga untuk selamanya. Aku tahu, kau selalu ingin membagi beban master, tapi, pernahkah kamu berpikir, bahwa master tidak membutuhkan bantuanmu?" Yaner terdiam sejenak setelah mendengar perkataan Asuhan. Lalu Asuhan menoleh ke belakang Yaner. Tidak lama kemudian, Ye Sen datang sambil menggendong Suruo yang tak sadarkan diri. "Master, kamu sudah kembali." Singkat cerita, Ye Sen sudah membaringkan dan memeriksa kondisi Suruo. "Adik junior tidak terluka, master kamu tetap menunjukkan belas kasih kepadanya. Saat aku memberikan 3 hari perjanjian dengannya, aku sudah menyuruh Asuhan menyusun formasi untuk menjebaknya. Meskipun waktunya cukup awal, tapi hasilnya memuaskan. Setelah aku menemukan tanda kutukan pihak ketiga tubuh Yaner, aku memprediksi dia juga akan menempatkannya pada Suruo. Aku ingin menggunakan aliran terbalik spiritual untuk menemukan mereka, dan berteleport langsung ke posisi mereka. Tapi orang itu memutuskan hubungan, dengan menggunakan guntur untuk memotong jalurnya. Seekor kadal memotong ekornya, master, energi spiritual tidak mudah menghilang. Aku bisa memimpin pasukan ke titik penghancuran, dan menggali mereka keluar. Jangan mengejar musuh yang sudah terpojok. Kalau dia dapat memanggil guntur surgawi, pasti dia punya yang diandalkan. Jika aku jadi dia, aku akan menciptakan adegan yang mengerikan, untuk memancing musuh lebih jauh ke wilayahku. Pada saat ini, baik melawan pihak terdepan ataupun menyerang dari belakang, keduanya sudah dalam perhitungannya. Itu benar, tapi apa kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Tentu saja tidak. Saat aku mengalirkan energi spiritual melalui segelnya, aku meninggalkan Suar di bawah. Kita akan menangkapnya ketika dia menurunkannya. Saat ini, prioritasnya adalah mempertahankan posisi kita.
Yaner, beristirahatlah untuk memulihkan diri, ketika Sura bangun, aku akan berbicara dengannya. Mari kita berharap, semoga adik junior tidak akan nakal lagi kali ini. Setelah ini, reuni kita berakhir menjadi kekacauan yang tidak berantakan. Tiba-tiba Asuan dari belakang mencairkan suasana, dengan melompat di antara Yaner dan Yesen. Hei, tapi lagi pula kakak senior akhirnya kembali. Itu layak dirayakan dengan minum-minum 3 hari 3 malam. Lalu Yaner dan Yesen dengan kompak berteriak. Tidak mungkin, kau terlalu lemah untuk minum. Hal itu membuat mereka saling memandang satu sama lain. Lalu Asuan berkata, baiklah, jangan minum-minum. Kalau begitu, bukannya kakak senior sebelumnya akan memenuhi semua keinginanku. Aku benar-benar punya satu keinginan. Lalu Yesen dan Yaner menatapnya, dan berkata hal yang sama. Mengharapkan, selain bukan minum, kau juga tidak diizinkan untuk mengganggu sarang Phoenix. Taruhan pada telur, dan sama sekali tidak boleh berubah menjadi gambar Chun-Li. Master, itu semua masa lalu. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang memalukan itu lagi. Kau tidak menyukainya lagi ya? Bukankah itu bagus? Lanjut Asuan bergumam di dalam hatinya. Kenapa Master membuat wajah seperti Master lagi menyesal? Apa karena kehilangan fase pemberontakanku? Jadi apa yang kau suka sekarang? Master akan langsung mencatatnya. Sudah kubilang jangan memperlakukanku seperti anak-anak. Terlihat Yaner yang cekikikan melihat kekonyolan antara Yesen dan Asuan. Pada dasarnya, itu adalah tawa kecil yang hampir tidak terdengar. Lalu Yaner tertawa dan berteriak. Serius, Master itu sangat kuat. Apapun yang kamu lakukan, dia akan melakukan yang sebaliknya. Setelah bertahun-tahun, apa adik junior masih gak ingat? Oh benar, kakak senior pertama benar. Saat berurusan dengan Master, kamu harus langsung ke intinya. Tiba-tiba wajah Yaner menjadi merah. Apa maksudmu? Jadi aku akan mengatakannya dengan jelas. Lanjut Asuan berkata, aku ingin bermain dengan Master dan kakak senior pertama. Bermain petak umpet. Permintaan Asuan membuat Yesen dan Yaner terdiam sejenak, dengan ekspresi kebingungan. Setelah semua pembicaraan tentang menjadi dewasa, inilah kau dengan anak kecil. Ini semua salahmu. Saat aku kecil, Master terus bilang kalau aku selalu bisa menemukan lokasinya, jadi Master tidak pernah membiarkanku menjadi pencarinya. Itu penyesalanku masa kecil. Akan kuberikan waktu 1 dupa. Jika aku menangkapmu. Tiba-tiba saja Asuan menghilang dari hadapan Yesen dan Yaner. Kenapa kamu menggunakan mantra untuk pergi? Apa tubuhmu bisa menahannya Asuan? Biarkan dia. Yaner, kamulah yang harus menjaga kesehatanmu. Apakah tubuhmu sudah membaik? Beristirahatlah sebentar kalau kau lelah. Aku akan bermain dengannya sebentar. Ayo, aku akan membantumu kembali ke kamarmu. Ketika Yesen hendak menyentuh bahu Yaner, terlihat Yaner menghindarinya, membuat Yesen sedikit terkejut. Karena itu keinginannya, bagaimana aku bisa, sebagai kakak perempuannya, merusak kesenangan itu? Yesen yang khawatir akan kesehatan Yaner, ia mencoba menghentikannya. Namun Yaner sedikit menaikkan nada bicaranya, membuat Yesen terdiam sejenak. Aku baik-baik saja, Master, kamu juga harus pergi bersembunyi. Singkat cerita, Yesen sudah berada di luar ruangan, tepatnya di atas ujung tebing. Lanjut Yesen berkata kepada Luo-Luo, yang ada di gulungan surgawinya. Tersenyum di satu saat, marah di saat berikutnya. Mengapa suasana hatinya berubah secara tiba-tiba? Apakah dia marah padaku karena menikmati keimutan Asuan? Luo-Luo muncul dan menggeprek kepala Yesen yang tidak peka. Master, kamu di sini sudah selama setengah dupa. Apakah kamu nggak akan mudah ditemukan jika seperti ini? Aku mendengarnya dengan jelas. Jika Asuan menangkapmu, akan ada hukuman. Menang atau kalah itu gak penting, yang penting adalah membuat Asuan bahagia. Oh, jika Master sudah memutuskan untuk kalah, maka kenapa wajah Master masih muram? Tiba-tiba Luo-Luo menyadari ada Yaner di sekitar mereka, dan itu membuat Yesen terkejut. Ah kakak senior. Lalu Luo-Luo menunjuk ke arah bebatuan yang ada di bawahnya. Hei, jika Master punya pertanyaan, kenapa Master tidak bertanya langsung pada kakak senior? Kenapa memberitahuku? Yesen yang kesal, lalu melipat Luo-Luo dan menekan dengan keras. Kakak senior sangat menyukai Master, dia pasti akan memberitahumu semuanya. Seperti itu, kecintaan seorang murid kepada Masternya benar. Tapi dia menghindariku, dia pasti nggak menyukaiku. Dia baru saja menyebutku orang yang tidak peka, dan dia bahkan memanggilku orang yang bodoh. Siapa? Master, kakak senior benar-benar ada di sini. Jika Master terus mengobrol denganku, kau akan ketahuan. Yaner bilang dia menyukaiku, tapi apakah dia benar-benar menyukaiku? Luo-Luo yang kesal dengan curhatan Yesen, dia mendorongnya ke arah Yaner. Aku tidak peduli lagi, tanya saja pada dia dan jangan bicara denganku.
Ye Sen terjatuh sambil berkata, "Yaner, kenapa kau di sini, Master?" Ye Sen pun terjatuh tepat menimpa Yaner yang sedang berdiri di sana. Gedebuk. Lalu Ye Sen bergumam di dalam hatinya, "Oh tidak, apakah aku membuatnya terjatuh juga? Dia baru saja pulih, apa aku menyebabkan dia terluka lagi? Ini tidak bagus, aku harus segera membantunya bangun dan memeriksa." Tiba-tiba Ye Sen dengan keberaniannya meski ragu-ragu, dia berkata, "Yaner, apakah kau nggak menyukaiku?" Mendengar pertanyaan Ye Sen, Yaner nampak terkejut, dan pipinya menjadi merah. Dan Ye Sen yang keceplosan mengatakan hal seperti itu, terlihat ia sangat konyol. "Tunggu, kenapa aku tiba-tiba mengatakan itu? Ini, berhenti." Tiba-tiba Yaner menarik lengan bajunya, dan Yaner langsung mengeksekusi Ye Sen. Adu mekanik pun terjadi di sana. Ye Sen sangat shock, mungkin itu hal yang belum pernah ia lakukan. Ye Sen terus berkata pelan, "Ketukan, ini ketukan." Yaner pun berkata dengan pelan, "Diam." Lalu terdengar suara bel dan teriakan Asua yang mencari mereka berdua. "Waktunya habis. Di mana aku harus mulai mencari?" "Oh, mungkin mulai dari ruang belajar kakak senior pertama." Sepertinya Asua mengetahui kejadian itu, namun ia tidak mau mengganggu pertikaian antara Ye Sen dan Yaner. "Haruskah aku masuk dan memeriksanya? Lebih baik aku mulai dari kamarnya saja." Ye Sen yang masih tetap di posisi yang sama, ia berkata. Dia pergi. Tiba-tiba Yaner menarik Ye Sen kembali, dia memeluk sangat erat, dan berbisik pelan. "Aku tidak menyukaimu." Perkataan Yaner membuat Ye Sen terkejut, lanjut Yaner berkata sambil menangis. "Aku cuma takut, bahwa Master tidak menginginkanku, jadi aku menghindarimu. Bukan cuma sebagai Master dan murid. Aku menyukai Master, aku suka Ye Sen. Aku tidak mau kita cuma menjadi Master dan murid." Mendengar perkataan Yaner yang sambil menangis membuat Ye Sen begitu tersentuh, lalu terbesit sekilas kenangan saat bersamanya. Ye Sen terdiam sejenak, dan mereka saling memandang, lalu Ye Sen melanjutkan aksinya, yang sebelumnya terhenti karena adanya asuhan. "Baiklah, kita tidak akan menjadi Master dan murid lagi. Mari kita menjadi sesuatu yang lain." Perkataan Ye Sen membuat Yaner begitu terharu. Lanjut Ye Sen berkata, yang membuat Yaner begitu terkejut. "Ayo lakukan hal yang berbeda." Setelah Ye Sen berkata seperti itu, terlihat keduanya begitu canggung dan malu-malu. Namun posisi mereka tidak berubah, tubuhnya saling menempel satu sama lain. Posisi Yaner udah sangat bagus, dalam bertahan dan Ye Sen sebagai ujung tombak. Wajah Ye Sen semakin merah, begitupun Yaner juga. Lalu Yaner berkata dengan nada yang lembut, "Aku akan melakukan apa yang kamu mau." Setelah mendapatkan izin dari Yaner, tangan Ye Sen hendak mengeksplor bagian terlarangnya, namun tiba-tiba Yaner bersin, karena bajunya yang sedikit terbuka, membuatnya kedinginan. Ye Sen pun tidak jadi melakukan penjelajahannya, karena cuaca yang tidak mendukung. Yaner terus-terusan bersin, dan itu membuat adrenalin Ye Sen yang semakin menggebu-gebu, ingin segera berolahraga. Lanjut Ye Sen berkata, "Yaner, kenapa kita tidak ke dalam? Lagi pula, kamu belum sembuh. Jika kamu terkena flu, itu tidak akan bagus." Yaner pun menyetujui apa yang disarankan oleh Ye Sen. "Aku akan menggendongmu." Namun tiba-tiba Kinger datang, di saat momen yang kurang tepat. Hal itu membuat mereka semua terkejut. Lalu terdengar perkataan Xiao He, "Sekte Baihua, bagaimana bisa kau ada di sini?" "Kakak, tunggu aku, jika kita mencari bersama, bukankah itu lebih cepat?" Sebelum Xiao He melihat adegan yang berbahaya, Kinger menutup matanya, lalu ia membalikan badan Xiao He ke arah yang berlawanan. "Kakak, ada apa? Jangan-jangan ada bahaya lagi, jenis bahaya di mana kamu bisa kehilangan kepala hanya dengan melihatnya." "Kakak, berhenti melindungiku, aku baik-baik saja sekarang. Selain itu kakak senior di sini, dia pasti akan membantu." Ye Sen bercucuran keringat sangat deras dari wajahnya. Tiba-tiba Ye Sen berakting, dan berkata, "Itu benar, dengan adanya aku di sini, kalian berdua tidak perlu takut apapun." "Xiao Tu, diamlah. Di sini tidak ada orang, ayo cepat pergi." "Apa yang kamu katakan, Kak? Aku bisa mendengar suara kakak senior." "Kakak senior, ini aku, Xiao He. Kamu tidak melupakanku, kan?" Kenapa terasa dingin? Tunggu, perasaan ini seperti hasrat intimidasi." Terlihat Yaner di belakang Ye Sen, sudah memancarkan aura yang menakutkan. Singkat cerita, pindah ke aula utama Sekte Wuji. "Aku mengerti, kalian datang untuk mengantarkan pesan dari Ruoxi." "Benar, nenek moyang kita mengirim kita, para saudari, untuk melakukan perjalanan melintasi benua tengah, sambil menunggu kesempatan untuk bertemu dengan guru buku surgawi. Kalung giok ini adalah barang pribadi nenek moyang kita, dan membutuhkan kekuatan spiritual kita berdua untuk mengaktifkannya.
Sebelumnya, Xiao Tao berada di bawah mantra pengikat dan tidak sadarkan diri, itulah sebabnya aku berani memintamu untuk menunggu sebentar. Tapi Kak Senior, apa kamu sungguh tidak apa-apa? Terlihat sekujur tubuh Ye Shen dibalut sutra merah, seperti mumi. Ah, tidak apa-apa, Yaner hanya bermain-main mengikatku. Tiba-tiba Kinger berlutut sambil berkata, Kakak Senior, kami benar-benar tidak bermaksud membuat masalah. Kami hanya terburu-buru mencari Anda, dan kebetulan bertemu dengan seorang peramal yang memberi kami petunjuk, itulah sebabnya kami langsung masuk. Peramal, Asuan, kau anak nakal. Jadi, jangan khawatir, kita tidak tahu apapun. Kami tidak melihat Anda dan Yang Mulia Ratu sedang berhubungan badan, dan kami juga tidak melihat kalian berdua saling menjilat. Kami pasti tidak akan membayangkan kamu di atas, dia di bawah. Imajinasimu melebihi apa yang kulakukan. Aku mohon padamu, langsung ke intinya saja. Baiklah, Kak Senior, mohon tenang, kita akan memulainya. Tiba-tiba Kinger dan Xiao He saling menempelkan kepalanya, lalu memancarkan aura hijau dan asap pun berkumpul, membentuk menjadi sesosok perempuan. Ye Shen yang nampak terkejut berkata, Ruoxi, dilanjutkan oleh Ruoxi, lama tak jumpa, kau jalan dengan kehidupan yang lebih keras dari kecoa, masih hidup heh. Semua berkat berkahmu, kata-kata disensor sangat kasar. Saling sapa yang aneh antara Ye Shen dan Ruoxi. Ini sungguh dirimu, di dunia ini, satu-satunya orang yang berani berbicara kotor padaku seperti ini. Jadi, ada apa ini, sampai-sampai kau harus mengirim orang untuk menungguku, sampai aku mendapatkan buku surgawi sebelum kau memberitahuku. Mungkinkah ini, ada hubungannya, dengan orang yang memasang mantra segel pada muridku? Pikiranmu masih jernih, orang ini punya sejarah denganku. Sekarang jati diriku sedang berkultivasi di tanah terlarang Baihua, melihatnya masih hidup dan sehat benar-benar membuatku kesal. Dia menghubungi Sekte Wuji, tapi kebetulan, itu menghubungkan kita berdua. Bukan itu saja, di belakang orang ini, bahkan ada konspirasi besar. Kehancuran sektemu di masa lalu, juga ada hubungannya. Seberapa banyak informasi yang kau punya? Ingin tahu, aku menunggumu di tanah terlarang Baihua. Ingat, cepatlah. Setelah leluhur Hundred Flower menyampaikan pesan kepada Ye Shen, ia pun menghilang kembali. The Hundred Flowers Forbidden Land. Kinger pun mulai tersadar kembali, sedangkan Xiao He tak sadarkan diri karena kelelahan. Senior, aku sudah mengirimkan pesanku. Terima kasih kerja kerasnya. Ada hal lain yang ingin kutanyakan. Sejak pendirian Sekte Hundred Flower, Ruoxi telah fokus pada mempelajari mantra segel. Dengan bantuan mantra segel, efisiensi kultivasi sangat meningkat. Oleh karena itu Sekte Hundred Flower tidak mendukung kultivasi yang sulit. Tapi aku dengar dia pergi ke Forbidden Place. Kenapa? Itu aku tidak tahu. Xiao Tu dan aku memasuki Ancestor Tutelage 10 tahun lalu. Pada saat itu, leluhur sudah berada di Forbidden Land. Ye Shen bergumam di dalam hatinya. Oh, langkah-langkah yang digunakan Ruoxi untuk mengirim pesan kepadaku sangat rumit, tetapi para pembawa pesan yang dipilih bukanlah orang kepercayaannya, melainkan murid baru yang baru bergabung dengan sekte, dan memiliki dasar yang cetak. Dia bukan orang yang menggunakan nyawa orang lain tapi dia memilih jalan ini. Mungkinkah Sekte Hundred Flower, 10 tahun lalu, tidak, bahkan lebih awal sudah mengalami perubahan? Senior, kamu bertanya, mungkinkah leluhur mempercayaimu untuk pergi ke Forbidden Land? Tanah terlarang Hundred Flower berada di bagian terdalam sektemu. Kamu membutuhkan token pemimpin sekte untuk masuk, itu pasti liontin giok yang Anda berikan kepada saya. Saya akan berangkat sekarang. Kakak kepalaku terasa berat. Kesulitannya bukan di sini. 3 tahun lalu, setelah Xiao Tu dan aku meninggalkan gunung, leluhur memberitahu semua murid melalui mimpi bahwa mulai sekarang, memasuki sekte tidak bisa menggunakan mantra. Murid yang kembali harus melewati Poison Spirit Mountain Range. Kakak, apa kamu punya petunjuk soal Poison itu? Petunjuk, bukankah itu hanya pegunungan yang hanya 100 mil dari sekte Anda? Cara Anda menyampaikannya, Xiao Tu membuatnya terdengar sangat sulit ditemukan. Senior, Anda tidak tahu, setelah transmisi mimpi, kakak senior mencurigai ada yang tidak beres. Semua pergi ke pegunungan roh racun, ingin kembali ke sekte untuk melihatnya. Tapi tempat dari Mountain Range berubah, membuatnya susah ditemukan. Dengan kesulitan besar, kami menentukan lokasinya. Tapi pegunungan itu dipenuhi miasma dan kawanan binatang buas. Tidak hanya itu, susunan pemikat jiwa muncul entah dari mana di pegunungan. Banyak murid perguruanku meninggal di sana. Berkat pengorbanan kakak senior yang menyebarkan berita, saya dapat selamat dan tidak mencari gunung itu lagi. Tiba-tiba Xiao He menangis dan berkata, tapi aku dan adikku yang menjadi kambing hitam. Kami punya rumah tapi tidak bisa kembali.
Kami dibully oleh Sekte Blood River, dan hanya bisa bergegas ke Sekte Wuji, untuk meminta bantuan Anda. Jika bukan karena misi, kami pasti sudah kembali sejak lama. Leluhur memperlakukan aku dan adikku seperti ibu, aku benar-benar sangat khawatir tentangnya. Ye Sen bergumam di dalam hatinya. Pengasingan komunikasi menyegel gerbang, pengaturan ini, satu demi satu seperti menahan bencana. Mungkinkah Ruoxi menahan dirinya sendiri, untuk menahan bencana di tanah terlarang? Lalu dia meminta saudari 100 bunga, untuk menungguku mendapatkan buku surgawi. Mungkinkah bencana ini tidak boleh disebutkan, atau akan segera diketahui? Jika begitu, dia menaruh harapan untuk melarikan diri padaku. Maka aku perlu berpikir, tentang bagaimana cara pergi, menggunakan sihir untuk memaksa memecahkan pembatas, dan bergegas ke tanah terlarang, bukankah hal yang mustahil? Tapi jika tebakanku benar, melakukannya juga akan melepaskan bencana. Aku paham, lanjut Kinger berkata, senior, apa kamu punya cara? Saat ini, cara teraman adalah masuk ke area 100 bunga, melalui pegunungan Tong Racun. Meskipun pegunungan itu aneh, tapi tidak sulit untuk menemukannya dengan ramalan, masalahnya adalah waktu, seharusnya ini lebih baik. Tiba-tiba terdengar seseorang yang berkata, memang ada caranya. Perkataan tersebut sontak membuat Ye Sen, dan yang lainnya nampak terkejut. Terlihat di sana Yaner menatap tajam, lalu berkata, ketika Sekte Wuji didirikan, guru mempercayakan aku membuat gerbang Suanji. Gerbang ini terhubung ke 5 elemen dunia. Selama kamu menyebutkan lokasi, gerbang akan berubah menjadi pintu masuk. Kapan aku menyuruh begitu? Ketika guru keluar dari pengasingan, akan banyak hal yang harus diurus. Mungkin saja aku lupa dengan kenyamanan ini. Seperti yang diharapkan, dari sekte yang didirikan oleh senior. Senior akan membawa kami kembali bukan? Terima kasih banyak senior. Tunggu, kalian berdua. Tiba-tiba Yaner berteriak dengan kesal. Omong kosong. Lalu Yaner memancarkan tekanan intimidasi, yang membuat Kinger dan Xiaohe ketakutan. Lanjut dengan marah Yaner berkata, apakah kalian memikirkan, mengapa leluhur 100 bunga menyegel gunung, dan menutup sekte? Lalu mengirim kalian untuk mengembara. Sebentar aku merindukan rumah, sebentar aku ingin kembali, apa kalian sudah melupakan tragisnya kematian murid seperguruan kalian, dan menganggap semua ini hanya permainan? Melihat kemurkaan Yaner, Xiaohe dan Kinger sampai meleleh di hadapannya saking ketakutan. Lanjut Yaner menatap tajam mereka berdua. Dengan perencanaan seperti ini, dia tidak ingin melibatkan kalian berdua. Seperti pepatah mengatakan, orang tua yang menyayangi anaknya, dia selalu merencanakan 2 langkah ke depan untuk mereka. Karena dia mempercayakan kalian kepada senior Ye, maka ini adalah tempat perlindungan kalian. Jika kalian benar-benar khawatir tentang dia, maka jangan terlibat lagi. Dengarkan dia. Ye Sen yang melihat penyampaian Yaner kepada kedua beban ini, ia bergumam di dalam hatinya. Diucapkan dengan baik, dan sedikit emosi seperti itu, Yaner sungguh luar biasa. Membuat rencana menjaga gadis itu di sini, Yaner sekali lagi membantuku. Tapi aku masih membuatnya marah. Ye Sen yang bergumam sambil mengejar Yaner, yang menunjukkan jalan untuk menuju gerbang 5 elemen. Yaner, berhenti, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Ye Sen menggenggam tangan Yaner, dan Yaner menatapnya dingin lalu berkata, ini sakit, seperti itulah perempuan, sulit dimengerti. Tiba-tiba Ye Sen terkejut, ia langsung melepaskannya. Baik, aku akan melepaskan, sekarang dengarkan aku dulu. Di halaman ketika para wanita itu muncul, aku sengaja mengubah topik pembicaraan. Bukannya aku tidak mau, tapi, tiba-tiba Yaner mencengkram pipi Ye Sen dan berkata dengan keras. Kau melakukan itu untuk melindungi reputasi saya gitu. Aku tahu, di matamu, apa aku terlihat gadis cemburuan, dan suka mengamuk atas hal semacam ini. Jangan remehkan aku tidak akan ngamuk tanpa akhir dengan hal serece ini. Tapi mengapa kamu menjauhkan diri dariku tadi? Jika kamu tidak memberitahuku, bagaimana aku tahu, apa yang aku lakukan salah? Lepaskan, bicara dulu. Baiklah kalau begitu, mari kita perjelas. Aku bertanya padamu, ketika gadis 100 bunga meminta bantuan, apakah kamu pernah berpikir sejenak, bahwa kamu bisa datang dan meminta bantuan padaku? Kamu ingin pergi dan menyelesaikannya sendiri lagi bukan? Jika aku tidak meminta bantuan Asuan, untuk menyusun ramalan di samping balai, apa kamu akan memberitahuku tentang masalah seperti ini? Aku bertaruh kamu tidak akan. Kamu akan pergi sendirian keluar kota, untuk menanggung semuanya sendirian. Selalu seperti ini, selalu saja begitu. Aku selalu menjadi orang terakhir yang tahu tentang urusanmu. Aku selalu murid yang dilindungi dan diatur untuknya. Tapi, bukankah kita sudah sepakat, untuk tidak lagi menjadi guru dan murid?
Tangisan Yaner pun pecah, setelah dia meluapkan unek-uneknya. Kapan tepatnya, kamu memperlakukanku sebagai orang yang dapat dipercaya, sebagai seorang wanita yang peduli padamu? Di dalam balai aku mendengarnya dan menduga, aku khawatir leluhur 100 bunga dalam masalah. Dan gerbang Suanji ini aku buat, hanya untuk menemukanmu. Hanya sedikit orang yang tahu tentangnya. Aku sudah memberi tahu cara menggunakannya. Kamu pergilah, dan aku akan menunggumu di sini sampai kamu kembali. Ye Shen akhirnya mengerti apa yang diinginkan Yaner. Ia memegang tangannya dan berkata, "Jika aku pergi sendirian, aku khawatir tidak ada yang bisa menahanku. Jika aku terbawa amarah dan aku akan meledakkan tempat itu sampai bersih. Yaner ingatlah untuk menahanku saat aku mengamuk. Begitulah perempuan, jika belum mengerti dengan apa yang dia mau, maka jangan dulu bertindak nanti fatal akibatnya." Lanjut ke situasi Asuan, dia meregangkan tubuhnya dan berkata, "Master dan kakak keluar, dan dia memintaku untuk mengawasimu. Ini waktunya untuk bangun." Terlihat Suruo yang mulai tersadar, meskipun kutukannya masih melekat di tubuhnya. Kakak kedua, dan video season pertama tamat.